Kembali bersama kami, channel Legenda. Kali ini kita akan mengangkat cerita Api di Bukit Menoreh, karya besar dari S.H. Mintarja. Cerita ini berlatar belakang perebutan kekuasaan dari Kerajaan Pajang tentang pengkhianatan. Baik, kita akan mulai cerita pada bagian yang pertama. Sekali-sekali terdengar petir bersambung di udara. Setiap kali suaranya menggelegar, memenuhi lereng Gunung Merapi. Hujan di luar seakan-akan tercurah dari langit. Agung Sedayu masih duduk menggigil di atas amben bambu. Wajahnya menjadi kian pucat. Udara sangat dingin dan suasana sangat mencemaskan. Aku akan berangkat. Tiba-tiba terdengar suara kakaknya, Untoro, dengan nada rendah. Agung Sedayu mengangkat wajahnya yang pucat. Dengan suara gemetar ia berkata, "Jangan kakang, jangan berangkat sekarang." "Tidak ada waktu," saut kakaknya. Sisa-sisa laskar Arya Penangsang yang tidak mau melihat kenyataan menjadi gila dan liar. Aku harus menghubungi Paman Widuro di Sangkal Putung. Kalau tidak, korban akan berjatuhan. Anak-anak Paman Widoro akan mati tanpa arti. Serangan itu akan datang demikian tiba-tiba. "Tidakkah ada orang lain yang dapat menyampaikan berita ini?" potong adiknya. "Tidak ada orang lain," saut kakaknya. "Tetapi," bibir Sedayu gemetar, "aku harus pergi." Untoro segera bangkit. Tetapi tangan adiknya cepat-cepat menggapai kainnya. Jangan!" Adiknya berteriak, "Aku takut." Untoro menarik nafas panjang, katanya, "Kau hanya akan berada di rumah ini sendirian malam nanti. Besok kau pergi ke Banyu Asri. Kau akan tinggal di sana sampai aku pulang." "Aku takut. Justru malam ini," saut adiknya. "Bagaimana kalau laskar yang liar itu datang kemari?" "Mereka akan datang kemari," jawab kakaknya. Aku tahu pasti. Mereka akan menyergap Paman Widuro. Karena itu aku harus pergi." Tidak." Mata Agung Sedayu mulai basah, dan akhirnya dari matanya itu meleleh air mata. Sekali lagi Untoro menafas panjang. Tanpa sesadarnya, ia terlempar kembali, duduk di samping adiknya. Hatinya menjadi bingung. Ia tidak dapat berpangku tangan terhadap laskar Widoro yang sedang mengancam bahaya. Tetapi adiknya benar-benar penakut. Anak yang telah mendekati usia 18 tahun itu sama sekali menggantungkan dirinya kepada orang lain. Sepeninggal ayahnya beberapa tahun yang lampau dan ibunya yang baru beberapa bulan, maka anak itu hampir tidak pernah berpisah darinya. Apalagi di dalam kekalutan keadaan seperti saat ini. Sehingga dengan demikian, Untoro merasa seakan-akan memelihara anak bayi. "Sedayu," katanya kemudian, "umurmu telah hampir 18 tahun. Dalam usia itu, Adipati Pajang yang dahulu bernama Mas Karebet telah menggemparkan Demak. Dan sekarang, dalam usia yang sangat muda pula, Sutawijaya berhasil melawan Penangsang yang perkasa." "Aku bukan mereka," jawab Sedayu. Untoro menggeleng-gelengkan kepalanya, katanya, "Setidak-tidaknya kau harus malu kepada dirimu sendiri." "Tapi aku takut." Sedayu tidak menghiraukan kata-kata kakaknya. Kembali Untoro termenung. Adalah salahnya sendiri apabila pada masa kanak-kanaknya adiknya itu terlalu dilindungi. Kenakalan kawan-kawannya pasti akan dihadapi. Karena itulah maka Sedayu selalu tergantung padanya. Dan sampai masa dewasanya, ia tidak mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun adiknya itu selangkah dua langkah, diajarnya juga cara-cara membela diri. Dan di dalam latihan-latihan itu,
dapat juga menunjukkan kelincahan dan ketangkasan. Namun, kelincahan dan ketangkasannya itu terbatas di belakang dinding-dinding rumahnya. Hati kecilnya dihadapkan dengan dunia, terasa betapa kerdil jiwanya. Apalagi setelah didengar oleh Agung Sedayu, betapa laskar penangsang yang sedang berputus asa itu berkeliaran di lereng Gunung Merapi. Untara kini benar-benar kebingungan. Ia menjadi gelisah, sedang waktu merambat terus ke pusat malam. Dan hujan masih saja memukul atap-atap rumah dan dedaunan. Tiba-tiba Untoro mengangkat wajahnya, gumamnya. Bagaimana kalau kau ikut aku? Namun terasa batinnya sendiri ragu. Kalau ada bahaya di perjalanan dan adiknya itu kena cedera, maka seluruh sanak keluarganya, termasuk paman dan bibinya di Banyuasri akan menyalahkannya. Agung Sedayu memandang wajah kakaknya yang suram. Ia tidak mengerti kenapa kakaknya pada malam yang gelap dan hujan yang pekat memaksa dirinya pergi ke Sangkal Putung. Ketika Agung Sedayu sedang mencoba untuk berpikir, terdengar kakaknya berkata, "Bagaimana Sedayu? Kau tinggal di rumah atau ikut aku?" "Kedua-duanya tidak menyenangkan," jawab Agung Sedayu. "Kau harus memilih salah satu dari keduanya," jawab kakaknya. Yang akhirnya tidak menemukan jalan lain. Sebab yang melingkar-lingkar di dalam dadanya adalah laskar Paman Widoro yang harus diselamatkan. Dan itu adalah kewajibannya. Agung Sedayu menjadi bingung. Keduanya sama sekali tidak menarik baginya. Akan tetapi, ia tidak dapat merubah keputusan kakaknya untuk pergi ke Sangkal Putung. Karena itu, akhirnya ia memilih untuk ikut serta meskipun dengan dada yang berdebar-debar. "Bagaimana kalau kita berjumpa dengan laskar itu di perjalanan?" bertanya Agung Sedayu. "Kemungkinan yang sama dengan kedatangan mereka di rumah ini," saut kakaknya. Agung Sedayu tidak bertanya lagi. Ketika kakaknya berdiri dan meraih kerisnya dari glodok di samping pembaringannya, Agung Sedayu pun berdiri pula. Dibetulkannya letak pakaiannya dan kemudian diteguknya air serai dari mangkuk bambu dengan bibir yang gemetar. Namun hatinya tidak mau tenang juga. "Bawa kerismu," perintah kakaknya. Agung Sedayu menjadi semakin gelisah, tetapi dengan tangan yang menggigil, diselipkannya kerisnya di pinggang kiri. Diikutinya langkah kaki kakaknya melompati tindak pintu menuju kandang kuda di belakang rumah. Namun ketika mereka telah berada di atas punggung-punggung kuda, kembali Agung Sedayu berdesah. "Apakah pekerjaan ini tidak dapat ditunda?" Kakaknya menggeleng. "Tidak. Besok pagi-pagi laskar yang liar itu akan menghantam Paman Widoro." Agung Sedayu memandang malam yang pekat dengan dada yang berdentang-dentang. Pakaiannya telah basah kuyup oleh hujan yang semakin deras. "Berdoalah," bisik kakaknya. "Tuhan bersama kita." Agung Sedayu mengangguk kecil. Tampaklah bibirnya bergerak-gerak. Disebutnya nama Allah Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Kemudian bergeraklah kuda kibla itu menyusup ke dalam kekelaman malam. Sesaat kemudian mereka meninggalkan Bedukuhan Jati Anom menuju ke arah timur. Di belakang mereka berdiri tegak Gunung Merapi yang berselimut kepekatan malam dan kepadatan butir-butir air hujan yang berjatuhan dari langit. Ketika guruh menggelegar di udara dan kilat menyambar di atas kepala mereka, sekilas nampaklah jalan yang menjalur di bawah kaki-kaki kuda mereka. Becek dan merah, diwarnai oleh tanah liat yang telah bertahun-tahun sedikit demi sedikit meluncur dari lereng bukit-bukit. Untuk beberapa saat, mereka berdiam diri terpaku di atas punggung kuda masing-masing. Hanya setiap kali Agung Sedayu selalu menoleh pada kakaknya, seakan-akan takut ditinggalkannya. Tetapi kakaknya itu selalu menundukkan kepalanya. Sebenarnya lah ia sedang berpikir, apakah yang kira-kira akan terjadi di perjalanan, dan apakah yang akan terjadi besok apabila laskar liar itu benar-benar akan menyerang. Kedudukan Widoro yang tidak begitu menguntungkan, dan jumlah orangnya yang tidak begitu banyak,
Sebab di Sangkal Putung bukanlah daerah yang langsung menghadapi pertempuran. Tetapi sisa-sisa laskar Aryo Penangsang yang tidak mau melihat kekalahan Adipati Jipang itu berusaha untuk menimbulkan keributan di mana-mana. Mereka berkeliaran, bahkan melingkari Pajang, dan kemudian menyerang daerah-daerah yang jauh di belakang garis perang. Mereka datang setiap saat dan kemudian menghilang seperti hantu. Hutan-hutan jati dan bahkan hutan-hutan belukar menjadi tempat persembunyian mereka. Demikianlah petang tadi Sampang Untoro menerima berita tentang laskar yang telah kehilangan tujuan perjuangannya itu. Mereka berhasrat untuk menyerang Sangkal Putung Timur, dan agaknya Widuro sama sekali tidak menduga. Namun lumbung-lumbung yang padat di Sangkal Putung pasti akan dapat memberi perbekalan yang baik bagi laskar yang liar itu. Dan memang itulah tujuan mereka. Angan-angan Untoro terputus ketika mendengar adiknya berbisik. "Kakang, kau melihat bayangan di hadapan kita?" Untoro meriutkan kelingnya. "Ya," jawabnya. "Orang?" Untoro menggeleng. "Jangan mengada-ada, Sedayu. Bukankah itu batang pohon jati yang roboh karena angin 3 hari yang lampau?" Sedayu mempertajam pandangannya. Namun, bayangan itu seperti seorang yang bertubuh raksasa menghalangi di pinggir jalan. Tiba-tiba bulu-bulunya meremang dan hatinya menjadi tegang. Ia merapatkan kudanya ke sisi kuda kakak. Kakaknya menggerang. "Kau bukan anak-anak lagi, Sedayu. Seharusnya kau berani menempuh perjalanan ini seorang diri." Sedayu diam saja, tetapi hatinya masih tegang. Ketika kilat menyambar di langit dan nyalanya memenuhi lereng gunung Merapi itu, Sedayu menarik nafas panjang. Bayangan itu benar-benar pohon jati yang patah diputar angin. Tetapi baru saja Sedayu bernapas lega, tiba-tiba kembali dadanya berdebar-debar. Tidak jauh di hadapan mereka terbentang padang rumput, dan beberapa ratus langkah lagi tampak sebatang pohon beringin raksasa, daerah yang biasa disebut Lembah Cengkar. "Kita lewat jalan sini," terdengar suaranya lirih di antara gemerisik hujan. "Kenapa?" tanya kakaknya. Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi kakaknya sudah tahu jawabannya. "Kau takut macan putih yang sejagat beringin itu? Macan putih yang selalu menjagai pohon-pohon beringin itu?" Agung Sedayu mengangguk. "Tidak," jawab kakaknya meneruskan. "Kita tidak lewat Lembah Cengkar. Kita ambil jalan memintas. Kita belok ke kanan." "Lewat jalan di pinggir hutan belukar?" Sedayu menjadi semakin cemas. "Ya," jawab kakaknya. "Macanan?" sesak adiknya. "Ya." Sedayu semakin gelisah, katanya. "Bagaimana kalau tiba-tiba berjumpa dengan seekor harimau? Bukankah daerah Macanan itu terkenal dengan harimau belangnya?" "Harimau belang itu tidak seganas macan putih di Lembah Cengkar." Untoro menakut-nakuti adiknya. Meskipun ia sama sekali tidak takut terhadap macan putih maupun macan belang. Namun lewat Macanan jalan bertambah dekat. Agung Sedayu terbungkam. Namun tubuhnya terasa menggigil. Menggigil karena hatinya yang ciut dan menggigil karena dingin. Tetapi kuda mereka berjalan terus. Bahkan ketika Untoro mempercepat lari kudanya, Sedayu pun segera melecut kudanya pula. Ia tidak mau berjarak lebih tebal tubuh kudanya dari tuda kakaknya. Perjalanan mereka menjadi kian sulit. Tanah yang liat di jalan-jalan sempit itu tampak merah kehitam-hitaman. Di hadapan mereka terbentang hutan belukar. Pandangan mata Untoro yang tajam jauh mendahului kaki-kaki kudanya. Tetapi tiba-tiba Untoro mengangkat alis. Ketika kilat menyambar, ia melihat sesuatu di hadapan. Kali ini ia melihat bayangan. Bukan pokok kayu jati yang roboh, dan bayangan itu dilihatnya menghilang di ujung jalan. Untoro menjadi berdebar-debar. Ia menoleh kepada adiknya, namun agaknya Agung Sedayu belum melihat. Untoro sendiri tidak pernah menjadi takut apapun berada di depannya. Tetapi kali ini ia membawa adiknya. Seandainya bayangan itu seekor harimau, maka akan mudahlah untuk mengatasinya. Harimau tidak selalu menyerang seseorang. Kalau harimau itu tidak berdiri di tengah-tengah jalan, maka seandainya harimau itu lapar,
kuda-kuda mereka akan dapat berlari lebih kencang dari harimau itu. Meskipun seandainya harimau itu menghadang mereka, Untoro pun tidak takut, sebab telah 2 kali ia terpaksa berkelahi dengan harimau, dan harimau itu selalu berhasil ia bunuh. Dibunuh dengan keris yang terselip di pinggangnya itu. Tetapi bayangan yang bergerak dan menghilang ke dalam hutan adalah bayangan yang tegak di atas kakinya. Ia melihat dengan ketajaman matanya, dan ia pasti bahwa bayangan itu adalah bayangan seseorang. Untoro menarik nafas untuk meredakan debar jantungnya. Sekali lagi ia memandang adiknya, bahkan tanpa disengaja ia memperlambat kudanya. Sedayu pun cepat-cepat menarik kekang kudanya. Dengan nafas yang berkejaran, ia bertanya, "Ada apa, Kakang?" "Tidak ada apa-apa," sahut kakak. "Jalanan di hadapan kita sangat licin." "Oh." Namun jantungnya menjadi semakin cepat berdetak. Akhirnya Untoro menghentikan kudanya, dilontarkannya pandangan matanya ke hutan di hadapannya. Apakah yang bersembunyi di balik kekelaman itu? Hati Agung Sedayu semakin cemas. Apakah sesuatu di hadapan kita? Untoro bimbang, tidak seharusnya ia menyembunyikan bahaya yang mungkin berada di balik kehitaman hutan itu. Mereka harus berhati-hati. Tetapi kalau adiknya menjadi ketakutan, keadaan akan lembas menjadi jelek lagi. Kita lampaui daerah yang licin ini dengan berjalan kaki, jawab kakaknya. Ia tidak menunggu lebih lama lagi. Dituntunnya kudanya berjalan perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu apakah yang berada di ujung hutan itu. Kalau mereka menyerang dengan tiba-tiba, maka duduk di atas punggung kuda akan menjadi lebih berbahaya. Seorang kawannya pernah mengalami nasib yang tidak menyenangkan ketika ia mengalami serangan dengan para pengecut. Dilintangkannya oleh para penyerang itu seutas tali untuk menjatuhkan kudanya. Namun dalam keadaan yang sulit, kawannya itu tidak mampu mempertahankan diri. Dan kini, ia tidak mau mengalami nasib serupa itu. Hati Agung Sedayu menjadi bertambah kecut. Ia merasa sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena itu ia bertanya lagi sambil merapatkan diri di samping kakaknya. "Adakah sesuatu yang berbahaya?" Kakaknya tidak mau berbohong lagi. Jawabnya, "Bersiaplah. Mungkin kita berjumpa dengan bahaya. Tetapi mungkin pula kita mendapat teman." Denyut nadi Agung Sedayu seakan-akan berhenti. Dengan tergagap ia berkata, "Kakang, apakah tidak sebaiknya kita kembali?" "Nasib Paman Widoro tergantung kepada kita," sahut kakaknya. "Tetapi nasib kita sendiri?" desak adiknya. Untoro tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan yang wajar. Tetapi ada sesuatu yang tidak dirasakan oleh adiknya itu. Ia merasa wajib untuk menyelamatkan Laskar Widoro pamannya yang telah bertahun-tahun bersamanya dalam satu ikatan perjuangan. Dan yang terakhir, mereka berdua berdiri di pihak Pajang dalam pertentangannya dengan Jipang. Karena itu, ada beberapa dorongan yang kuat yang memaksanya untuk terus berjalan dan terus berjalan. Karena Untoro tidak menjawab, Sedayu mendesak, "Kakang, kenapa kita tidak kembali? Bukankah nasib kita sendiri lebih berharga daripada nasib siapapun juga?" "Belum pasti kita akan menjumpai bahaya, Sedayu. Bahkan mungkin kita akan mendapat teman seperjalanan. Syukurlah kalau yang berada di ujung jalan itu anak-anak Paman Widoro sendiri." Namun apa yang dikatakannya sama sekali tidak diyakininya. Sangkal Putung masih agak jauh. "Adakah seseorang di ujung hutan itu?" Sedayu semakin cemas. "Ya." "Kakak lihat?" "Ya." Untoro semakin cemas. Kalau adiknya menjadi ketakutan, sulit keadaan. Apa yang diduganya itu benar-benar terjadi. Tiba-tiba Sedayu semakin merapatkan dirinya sambil beranjak, "Kakak, marilah kita kembali." "Jangan, Sedayu," jawab kakaknya membesarkan hati adiknya. "Kita lihat siapakah yang berada di ujung hutan itu." "Mereka pasti Laskar Aryo Penangsang," jawab adiknya. "Kenapa kita mesti takut pada mereka?" bertanya kakaknya. "Mereka adalah orang-orang sakti," jawab adiknya. "Kita juga laki-laki seperti mereka, Sedayu," bimbing kakaknya. "Apabila mereka orang-orang sakti, mereka tidak akan dikalahkan oleh Laskar Pajang." "Kita bukan Laskar Pajang," bantah adik. "Aku salah seorang dari prajurit Pajang," potong kakaknya. Untoro bukanlah seseorang yang biasa menyombongkan dirinya, tetapi ia mengharap adiknya mempunyai kepercayaan kepadanya dan tidak akan menyulitkan keadaannya
seandainya ia benar-benar harus menghadapi bahaya. Tetapi aku bukan, rengek adiknya pula. Bahkan kini Sedayu telah mulai menarik-narik bajunya. Untoro menjadi gelisah, tetapi ia tidak menjawab. Jarak mereka telah semakin dekat dan Untoro tidak memutar langkahnya. Ketika adiknya akan berkata lagi, Untoro berdesis, "Diamlah, supaya orang-orang di muka itu tidak tahu bahwa kau penakut." Dengan demikian, mereka akan semakin berani dan mereka akan memainkan kita seperti kelinci. Sedayu terbungkam betapa ia menjadi sangat takut dan menyatakan ketakutannya. Karena itu dengan lutut yang gemetar, ia pun berjalan terus. Tiba-tiba Untoro menggeram. Untunglah mereka tidak akan dapat melihat bambu wulung yang kehitam-hitaman itu. Apalagi di dalam kepekatan hujan yang kelam. Namun ketajaman mata Untoro dapat membedakannya dengan warna air yang keputih-putihan, memantulkan cahaya cakrawala yang sangat lemah. Dan apabila kaki-kaki kuda mereka menyentuhnya, akibatnya akan mengerikan sekali. Beberapa langkah dari bambu yang melintang itu, Untoro berhenti. Tidak ada seorang pun yang tampak. Namun, ia yakin di dalam hutan, di balik pohon-pohon yang rapat itu, pasti bersembunyi seorang atau lebih. Ketika Sedayu melihat bambu yang melintang itu, maka darahnya seakan-akan membeku. Ia pernah melihat cerita kakaknya tentang seseorang yang malang, melanggar seutas tali yang merentang di jalan. Tetapi hatinya telah benar-benar dicekam oleh ketakutan, sehingga sama sekali ia tidak berani berkata sepatah pun. Bahkan terasa lututnya semakin gemetar, dan seakan-akan ia telah tidak mampu lagi untuk berdiri tegak di atas kedua kakinya itu. Sekali Untoro menapis nafas, ia tidak mau mendekat lagi. Sebab dengan demikian, ia akan berada di dalam kedudukan yang kurang baik. Orang-orang yang berada di belakang rimbunnya daun-daun akan dapat melihatnya dengan jelas. Sedang ia sendiri tak akan dapat melihat mereka. Karena itu, sengaja Untoro menanti salah seorang dari mereka atau beberapa orang sekaligus datang kepadanya. Untuk sesaat keadaannya menjadi sunyi tegang. Napas Sedayu terdengar berebut dahulu keluar dari hidungnya. Ia tidak berani berkata apapun, namun tangannya erat berpegangan pada baju kakaknya. Perlahan-lahan tangan Untoro meraba tangan adiknya dan dicobanya untuk melepaskan pegangan itu. Sebab setiap saat ia perlu bergerak cepat. Tetapi Sedayu berpegangan semakin erat, bahkan sekali-sekali menariknya. Untoro menarik nafas. Tiba-tiba Sedayu terkejut ketika kakaknya berkata lantang, "Biarkan mereka, Sedayu. Kita tidak akan berbuat apa-apa. Namun, kalau mereka akan mengganggu kita, kau boleh tindak mereka sesuka hatimu. Syukurlah kalau mereka sahabat-sahabat kita yang baik." Sedayu tidak tahu maksud kata-kata itu. Bahkan debar jantungnya seperti akan pecah. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun mulutnya seperti telah tersumbat. Tetapi yang diharapkan Untoro terjadilah. Orang-orang yang bersembunyi di balik pohon-pohon rimbun itu mendadak menjadi tidak sabar. Sehingga dengan demikian terdengar salah seorang di antara mereka berteriak, "Siapa kalian?" Pertanyaan itu bagi Sedayu terdengar seperti petir meledak di telinganya. Ia tidak saja lutut yang gemetar, tetapi seluruh tubuhnya menggigil dan dasanya bergetar. Dadanya berdebar kencang, sedang darahnya seolah-olah berhenti menyumbat tenggorokan, sehingga nafasnya menjadi sesak. Dalam pada itu, kembali terdengar suara dari ujung hutan berteriak di antara butir-butir hujan yang sudah mulai mereda. "Hei, siapa kalian?"
Untoro mencoba menembus kepekatan malam, namun ia tidak berhasil. Ia tidak dapat berpegangan pada baju kakaknya lagi ketika tangannya menyentuh tangannya. Perlahan-lahan kakaknya menarik tangan adiknya sambil berkata lirih, "Sedayu, jangan berpegangan pada bajuku. Tak mau berpegang pada kendali kuda. Kalau kau mau, berpeganglah pada tangkai kerismu itu." Tetapi hati Sedayu yang tinggal semenir itu tidak dapat lagi menangkap arti kata-kata kakaknya. Kini Untoro dapat maju selangkah, fisiknya. "Peganglah kendali kuda-kuda kita." Tetapi Sedayu tidak menangkap kendali kuda-kuda. Tangan Sedayu terkulai lemas, dan ia berdiri di antara dua ekor kuda seperti tiang yang lapuk. Sebuah sentuhan yang tak berarti akan dapat merobohkannya. Ketika kakaknya bergeser selangkah lagi, berpegangan pada baju kakaknya. Untoro bahkan dengan tidak disadarinya, karena itu maka dijawabnya berhati-hati. "Kami anak-anak dari Sendang Gabus. Siapakah kalian? Anak siapa?" Terdengar sebuah pertanyaan. Untoro beragu. Apakah mereka mengenal setiap orang di Sendang Gabus? Untoro sendiri tidak banyak mengenal orang-orang dari Sendang Gabus. Meskipun pedukuhannya Jati Anom tidak jauh dari Sendang Gabus. Untuk menyebut namanya tidak mungkin baginya. Seandainya orang-orang yang bersembunyi itu sisa-sisa laskar pelangsang, maka nama Untoro pasti mereka kenal. Dengan demikian, tak mungkin baginya untuk melampaui tempat itu tanpa pertumpahan darah. Karena itu, ia mencoba menyembunyikan namanya sejauh mungkin. Ia masih mencoba untuk menghindarkan diri dari bentrokan kekerasan, sebab tugasnya adalah tugas yang sangat penting. Kalau ia gagal mencapai Sangkal Putung, maka Widoro akan mengalami bencana. Karena itu, maka ia menjawab untung-untungan. "Anak Sadipa!" "Sadipa?" Suara di ujung hutan. "Ya." "Siapakah kalian sebenarnya?" bertanya seorang itu. Untoro mencoba mengawasi wajahnya. Lamat-lamat ia melihat garis-garis yang keras. Tubuhnya tidak begitu tinggi, namun ketat dan kekar. Orang itu masih beberapa langkah maju. "Nah," katanya kemudian. Setelah ia berhenti, tiba-tiba 4 langkah dari Untoro. "Dua anak yang berani. Siapakah namamu?" "Aku anak Sadipa." Untoro mengulangi. Kembali orang itu tertawa. "Jangan berbohong. Anak Sadipa yang tinggi besar, berkumis panjang, dan satu lengannya cacat tidak segagah kalian. Aku kenal mereka. Aku orang Sendang Gabus." Untoro terkejut mendengar keterangan itu. Apakah orang yang berdiri di hadapannya itu orang Sendang Gabus? "Kalau kau orang Sendang Gabus, siapa namamu?" "Tebak, siapa aku?" orang itu berkata sambil tertawa. Untoro kembali terdiam. Ia mencoba mengingat-ingat nama orang Sendang Gabus yang pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba ia teringat orang ini. Pandai Besi di Sendang Gabus. "Aku ingat." Tiba-tiba Untoro menyaut. Kau si Pandai Besi Sendang Gabus." Orang itu melangkat alisnya dan berkata, "Kau kenal aku?" "Ya, kau adalah salah seorang prajurit Jepang," jawab Untoro. Namun dengan demikian, Untoro menjadi semakin berdebar-debar. Pandai Besi itu kenal kepadanya dahulu. Mudah-mudahan orang itu telah melupakannya. Tapi ternyata Untoro tidak beruntung. Orang itu selangkah maju dan dicobanya untuk mengenal wajah Untoro baik-baik. Diamatinya anak muda dengan seksama, maka tiba-tiba ia disertai tawa yang... Tetapi ternyata Untoro tidak beruntung. Orang itu melangkah maju dan dicobanya untuk mengenal wajah Untoro baik-baik. Diamatinya anak muda itu dengan seksama, maka tiba-tiba katanya disertai derai tawa. "Jangan berbohong lagi. Kalian anak Jati Anom." Orang itu berhenti sejenak untuk mengingat-ingat. Maka sambungnya menyentak. "Setan! Bukankah kau yang bernama Untoro?
Untoro tidak dapat lagi menyembunyikan namanya. Orang itu ternyata masih mengenalnya. Namun meskipun demikian ia menjawab, "Ya, aku Untoro. Bukankah kita bertetangga?" "Persetan, kau pengikut Karebet yang gila itu," bentak pandai besi itu. Untoro menarik nafas. "Apakah bedanya? Kau berada di pihak Jipang dengan keyakinanmu, aku berada di pihak Pajang dengan keyakinanku." Sahut orang itu. "Kau sangka Karebet yang berhak merajai Pulau Jawa? Ia tidak lebih dari anak belenggu burung di sawah. Yang penting bagiku, apakah yang telah dilakukan dan akan dilakukan bagi tanah kita," sahut Untoro. Sampai di sini dulu, sobat cerita Api di Bukit Menoreh bagian yang pertama. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua.